Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, masa Prapaskah adalah masa retret agung bagi kita, segenap umat Kristiani, terutama umat Katolik. Dengan menandakan diri kita dengan abu, berarti kita bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dari abu kembali ke abu, dari tanah kembali ke tanah. Kita ini adalah ciptaan Allah. Dari ujung kaki sampai ujung rambut kita ini adalah abu, adalah tanah yang dibentuk oleh tangan Allah, ya. Sehingga sadarilah bahwa kita ini tidak kekal. Maka dalam waktu kemudaan kalian di tempat ini sadarilah. Kalau yang tidak sadar, ya akan menjadi terus tersesat, terus menjadi jahat, terus hidup dalam dosa, dan bahkan nanti tidak sadar bahwa dia melakukan dosa. Kalau orang sadar melakukan dosa, dia tidak akan melakukan hal yang sesat, hal yang jahat, hal yang dosa. Kalian berada di tempat ini sebagai bentuk cinta kasih Allah. Banyak orang yang terlibat supaya kalian bisa sampai ke sini. Janganlah berbuat jahat untuk bisa dihajar dan diajar Allah. Harusnya kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan kita menolak yang jahat, membenci dosa. Mengapa kita harus membenci dosa? Karena dosa itu membuat kita terpisah dari Allah. Kesalahan yang dibuat bukanlah sesuatu yang dapat kita putar balikan lagi. Hanya Allah yang berkenan menghapuskan dosa itu. Penyesalan tiada artinya. Yang diminta dari kita adalah pertobatan yang sungguh untuk kita berbalik kepada Allah. Itu yang paling utama. Penyesalan itu adalah suatu gambaran manusia yang hanya egois terhadap dirinya sendiri. Tetapi dia lupa, banyak orang yang menderita akibat keegoisannya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika seseorang mulai berpuasa, dia langsung rindu dalam pikirannya untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Santo Ishak dari Syria. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pantang dan puasa adalah suatu bentuk retret agung kita, baik secara lahiriah, tetapi secara rohania kita harus mengisi 40 hari 40 malam ini dengan berdoa dan mengampuni. Berdoa dan mengampuni. Maka bacaan kemarin itu mengingatkan kita akan doa Bapa kami yang sungguh mulia, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika orang tidak bisa mengampuni, jangan berdoa Bapa kami. Karena dia hanya akan seperti tong kosong nyaring bunyinya. Dia seperti lonceng yang bergemerisik, tetapi di dalamnya kosong. Nah, bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah untuk menyelamatkan umat manusia nyata adanya. Dan bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi untuk bangsa-bangsa lain yang mau percaya kepada Allah. Dalam perjanjian lama pada hari ini diceritakan nubuat Nabi Yunus. Yunus adalah seorang Yahudi yang harus mewartakan firman dan sabda Allah pada bangsa Niniwe yang kejam dan jahat menurut Yunus. Justru bangsa yang dianggap kejam dan jahat inilah yang akhirnya menerima firman dan sabda Tuhan dan mau mengikuti jalan keselamatan yang ditawarkan oleh Allah melalui perantaraan Nabi Yunus. Tuhan tidak akan menghukum umatnya apabila mereka menyesali dan meninggalkan segala dosanya, karena dia adalah pribadi yang mudah berbelas kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tempat ini disediakan pemerintah tujuannya sebagai tempat rehabilitasi, tempat sosialisasi, asimilasi
tempat pembinaan karakter-karakter muda yang nanti harusnya kembali ke masyarakat, tidak melakukan kesesatan, kejahatan, kedosaan, dan tidak merasa berdosa. Ya, harusnya kita tuh merasa berdosa kalau bersalah. Misalnya kalau orang membunuh tidak berdosa, dia nyantet orang tidak berdosa, maka dia akan melakukan hal yang sesat, jahat, dan berdosa, kan? Kalau orang ngerampok itu tidak berdosa, kalau orang mencuri itu tidak berdosa, kalau orang berbuat cabul itu tidak berdosa, maka dia akan menjadi sesat, jahat, dan berdosa. Kalau orang merasa tidak ke gereja itu tidak berdosa, akibatnya dia akan sesat, dan kesesatannya membuat dia jahat, dan akhirnya dia berdosa. Itu satu paket, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Maka Yunus berfirman, ya, karena dia mendengar firman dari Allah. Tuhan berfirman kepada Yunus, bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Jadi firman Tuhan kepada Yunus, bangunlah dan berangkatlah. Sama seperti kalian, bangunlah dan berangkatlah. Ini hari-hari di dalam kamar, ya, ngobrol, main kartu, tahaplah yang diomongkan. Dalam masa prapaskah ini tidak mengisi dengan doa, dengan rosario, ya, dengan devosional, jalan salib, dilaksanakan. Kalau mampunya doa Bapa kami, ya doa Bapa kami 77 kali. Kalau mampunya doa Bapa kami dan Salam Maria, ayo rosario, pembebasan dari dosa. Ya. Jadi janganlah hanya menyandarkan diri pada nasib. Karena nasib itu adalah suatu, ya, yang harusnya kita terima sebagai rahmat. Karena kita bernasib menjadi pengikut Kristus. Kata Rasul Paulus, ya, orang menganggap aku ini celaka karena aku mengikuti Yesus Kristus. Tetapi dulu akulah yang celaka karena tidak mengenal Yesus. Hidup atau mati aku adalah milik Kristus. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada masa prapaskah ini ingatlah, sadarlah bahwa apa yang dilakukan sebelumnya itu adalah suatu kelakuan yang sesat, yang jahat, yang berdosa. Kita menganggap diri kita tidak berdosa. Ngapain ke gereja, ngapain berdoa, ngapain baca dan firman Tuhan, ngapain buat baik. Toh dunia juga, ya, menginginkan kita jagoan, preman, hebat. Kalau kita bisa membobol rumah orang berarti kita hebat. Karena mereka juga korup. Kita harus lawan kejahatan dengan kejahatan. Tidak bisa begitu. Kejahatan itu hanya bisa ditaklukkan oleh kebaikan, oleh kebenaran, oleh kasih Kristus, oleh cinta kasih, salib Kristus. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, Allah sungguh mencintai kita. Melalui perantaraan orang, Allah menangkap kita di tempat ini dan memasukkan kita di tempat ini untuk kita sadar bahwa apa yang kita lakukan adalah hal yang sesat, jahat, dosa. Nah itu. Tapi kalau di tempat ini malah tidak sadar, malah lebih sesat, lebih jahat, ya kan, merasa tidak berdosa, dan setelah ini akan melakukan dendam, lebih jahat lagi, mau membuat geng-geng kejahatan, bukan geng kebaikan. Geng konotasinya pasti ke kejahatannya. Kalau grup, ya bisa jahat, bisa baik konotasinya, ya. Tapi, ya, itu penyempitan makna. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sadar. Pada masa prapaskah ini kita diingatkan pertobatan. Karena belas kasih Allah, karena kerahiman Allah, karena cinta kasih Allah, kita menjadi pengikut Kristus. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku
tanpa melalui aku, dan tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Bukannya berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Itulah yang dilakukan Yunus. Dia berangkat, walaupun dalam proses perjalanannya dia bergulat dengan dirinya. Ngapain aku pergi ke tempat orang yang kejam dan jahat itu? Dan kawan-kawan, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalian setelah keluar dari sini akan menjadi pewarta saksi iman yang hidup, untuk menyadarkan banyak orang, menyadarkan sanak famili, kerabat dan detolan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah jahat, sesat dan dosa. Supaya tidak ada keluarga kita, tetangga kita, kampung kita mengikuti jejak langkah kita. Nah itu. Ya kalau masih ada yang berpikir, oh saya melakukan itu karena makan, karena perut. Ini kan sama kayak cobaan yang dihadapi Yesus ketika Yesus berpantang dan berpuasa 40 hari 40 malam lamanya di padang gurun. Dia dicobai iblis. Perutnya lapar. Lalu iblis mencobai dia apa? Kamu kan anak Allah, putra Allah. Kamu kan Allah. Rubahlah batu menjadi roti. Nah ini yang sering kita lakukan. Kita ditantang oleh kejahatan. Kita ditantang oleh iblis, oleh setan, oleh dunia, oleh hawa nafsu kita. Untuk merubah batu menjadi roti. Tanpa bekerja keras. Ya. Kita mencongkel rumah orang, kita ngambil sawit orang, kita melakukan tindakan cabul asusila kepada milik orang. Itu maksud cobaan itu. Jadi batu menjadi roti itu adalah sesuatu yang mustahil. Ya. Karena batu mesti diolah. Batu itu harus diolah terlebih dahulu. Ya kan, menjadi produk batu. Setelah itu kita dapat uangnya kita bisa beli roti. Bukan langsung simsalabim. Kalian punya batu, dikasih ini, batu ini kalau kamu pakai, kamu tidak akan kelihatan sama orang yang punya rumah. Kalau kamu ngambil barang orang, kamu tidak akan ditangkap polisi. Batu ini sangat berguna. Simpan. Kalau kamu kesulitan, kamu boleh curi barang orang. Kamu boleh rampok orang. Batu ini membuat kamu kebal, tahan tembak, tahan cincang dan sebagainya. Kan begitu. Ya, tawaran-tawaran iblis, setan, dunia begitu kuat. Supaya kita menjadi sombong, bangga. Tempat itu udah aku congkel, aku ambil. Hebat kan aku? Ya, penjaga malamnya kusirup, tidur dia semua. Karena aku punya batu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kegagalan kita mencintai Tuhan adalah kegagalan kita tidak mau mengikuti atau memikul salib kita. Apalagi di tempat ini kita berbaur dengan banyak orang yang punya pengalaman. Ada pengalaman yang banyak, ada pengalaman yang sedikit. Mungkin di awal mungkin menangis datang ke sini. Lama-lama bergembira, tapi bergembira bukan dalam Tuhan. Bergembira kalau nanti akan merencanakan suatu kejahatan. Jadi fasik ya. Jadi orang fasik itu, dia itu merencanakan sesuatu yang jahat. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nantilah kau punya mobil baru. Ya kan? Habis bannya ku ambil. Habis mobilmu ku beset. Ini kan rencana-rencana jahat. Ngumpul di rumah atau cari kawan-kawan gengnya. Dia itu memang sombong. Kita kerjain, bannya kita ambil. Dan sebagaimana. Jadi saudara-saudara, ya, kesadaran itu dibangun karena kita mencintai Kristus. Bangun. Maka kata bangun dan berangkatlah itu menunjukkan bahwa orang itu harus sadar. Bagaimana orang tidak sadar masih tidur kalau dia mau berangkat? Kan bangun. Kita bangun dari keterpurukan kita. Kalian tahu orang-orang yang merasa ya,
sangat tersakiti dan bahkan sanksi sosial tinggi adalah siapa? Orang tua kalian. Kalian tidak mikir. Setiap kali bertemu dengan orang, ya kan? Saudara-saudari kalian mungkin banyak yang tidak ngaku. Bahkan ada yang mungkin sudah dianggap kesialan, celaka, dikeluarkan dari daftar keluarga. Bisa jadi. Ya, kalau orang tua itu ya, tidak bisa kalian salahkan. Karena masing-masing orang punya kekuatan sendiri kan. Mungkin ayah ibumu menangis, mamamu menangis dari pagi sampai malam mikirkan kalian. Apalagi kalau hari Natal, hari Paskah, anak yang tidak makan daging, tidak bersama. Pikir, makanya sadar itu harus pikir, bangun. Jangan hanya memikirkan kesenangan kalian sendiri. Malah di sini merencanakan hal-hal yang jahat lagi. Nah, ini penting untuk menyadarkan itu. Jadi kesadaran itu karena kita dibangunkan oleh Allah. Bangun dan bergeraklah. Bergerak. Jadi kalau kita mau dalam masa prapaskah ini, kita mendidik diri kita, kita bangun dan bergerak. Buat tanda salib. Doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan. Apa sih susah? Ya kan? Bangun-bangun, wah. Bukan dia berdoa. Ribut bangun. Ngacau kawan. Kentut sembarangan. Ya kan? Ya mau pipis, saya cepat deh. Udah mau pipis nih. Bukan berdoa. Bukan bersyukur bahwa dia bisa hidup hari ini. Tidak ada orang bisa memprediksi hidup tuh. Ya kan? Kalau Tuhan Allah cabut nih oksigen, selesai kita. Semuanya makhluk hidup di muka bumi dan alam semesta ini ya, selesai. Itulah kiamat total. Nah, apa yang disadarkan ya oleh Yunus ini luar biasa. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kupirmankan kepadamu. Maka bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Jadi Niniwe itu daerah di Mesopotamia, dekat Irak. Sama Abraham juga dari Ur, ya daerah Mesopotamia. Nah, jadi Niniwe ini adalah suatu kota yang besar. Ya. 3 hari perjalanan luasnya. Kalau Pontianak ini kita bisa keliling mutar ya mungkin berapa kali. Tapi Niniwe, kalau kita misalnya berkeliling-keliling itu butuh 3 hari waktunya. Ya, 3 hari. Bayangkan 3 hari. Saking besarnya kota ini kan. Ini udah kota bukan desa. Kalau desa kita jalan kaki ya sampai situ saja udah selesai. Paling lama jalan kaki mutar-mutar 1 jam desa gitu. Itu paling besar desa. Ya kan? Kalau dusun ya paling mutar-mutar 14 menit. Palinglah rumah di dusun hanya 10, ya kan? 15 kakak dan sebagainya. Tapi Niniwe 3 hari. 3 hari untuk mutar-mutar kota itu. Ya. Jadi mulailah Yunus masuk ke dalam kota sehari perjalanan jauhnya. Jadi dia masuk ke dalam kota berarti masuk di dalam pusat kotanya. Ya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Wah, ini seorang nabi. Nabi dari bangsa Yahudi ngomong begini nih. Karena mereka tahu bangsa Niniwe itu tentang cerita Sodom dan Gomora yang dijungkir balikkan Allah karena melakukan kebejatan. Makanya bangsa Niniwe, waduh, kita sudah diperingatkan. Makanya cepat kita harus bertobat. Ya. Jadi orang Niniwe percaya kepada Allah lalu mereka mengumumkan puasa. Jadi di pasar itu karena dia percaya kepada Allah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel itu. Allah bangsa Yahudi. Ini Allah bangsa Yahudi. Tidak main-main loh. Tidak kaleng-kaleng.
Sodom dan Gomora itu dijungkir balikan. Apalagi kita ini. Itu juga dengan kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Merubah diri kalau sesat itu berat, kalau tidak bersama Yesus. Merubah diri waktu jahat itu berat, kalau tidak bersama Yesus. Merubah diri waktu berdosa, kalau tanpa rahmat Tuhan Yesus, itu sangat berat. Bahkan tidak mampu. Ya, di antara kalian pun masih berpikir skeptis. Ya. Karena bergulak di dalam pikiran kita. Maka kita berdosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pasti mungkin waktu kalian sebelum melakukan kejahatan kan ngomong, tidak apa-apa, penjara pun tidak masalah. Yang penting kita puas. Sekali udah ditangkap polisi ya kan, mantap, habis itu langsung nangis, cengeng, ya kan? Biasa, orang kalau lagi sombong itu semua seakan-akan dunia itu miliknya. Setelah dia mendapat sanksi, hukum, dihukum, banyak pelaku kejahatan itu justru tidak bisa masuk di tempat ini. Mengapa? Dihukum oleh massa, dibakar massa, dihakimi massa, sampai tewas, tidak sempat bertobat. Jadi untuk menyadarkan itu butuh yang namanya proses. Proses apa? Proses pertobatan bersama Yesus. Tetapi setelah bertobat dan dosamu diampuni dan dihapuskan, godaan iblis, godaan setan, godaan dunia ini, godaan hawa nafsu terus datang. Udahlah, jangan sok suci, kau kena pernah penjara, gampang bah, kau pasti akan ditakuti, lakukan lagi. Itu terkadang iblis itu bersuara seperti itu. Tuhan Allah nanti akan mengampunimu, di penjara ada gereja, katanya. Enak di sana, makan 3 kali. Kau di sini apa kau makan? Kerja jadi kuli. Jadi setan atau iblis itu menggoda kita seperti itu terus, ya kan? Di situ 3 kali makan, pagi, siang, sore. Kan 3 kali kan? Pada masa puasa kawan-kawan kita yang Islam ini berapa kali makan? Tetap 3 kali. Subuh tadi makan, enggak, pagi, nanti siang, kan, malam, kan. Kalau snacknya ada, enggak, cukup 3 kali. Snacknya sekali, sore, makan kue, mantap, mantap imu, salut ikit. Tapi jangan kalian pikir ya, hal itu mengenakkan. Justru itu adalah hal yang merugikan negara. Ya, memang negara harus menanggung itu. Tapi kalau sedikit yang ada di sini, anggaran negara menjadi sedikit juga kan? Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Jadi orang-orang di pasar yang mendengarkan apa kata Yunus itu langsung berkabung, ya. Jadi orang-orang Niniwe percaya kepada Allah, langsung tidak kaleng-kaleng nih. Wah, ini tidak bisa nih, kita harus percaya kepada Allah nih, kepada Yahweh. Lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak. Berpuasa, mengenakan kain kabung. Kita berpuasa tidak tahan. Rabu Abu kemarin mungkin ada yang tidak puasa. Padahal berpuasa itu adalah kewajiban, ya, usia 18 sampai 60 tahun. Mungkin kita hari Rabu tidak berpantang. Jumat kemarin kita tidak berpantang. Ya. 2 hari lagi Jumat itu berpantang. Kalau mau berpantang 40 hari silakan. Nah ini.
Setelah kabar sampai pada raja kota Niniwe, jadi karena di pasar diumumkan ada tilik sandi atau ada semacam mata-mata raja. Raja katanya, ini terjadi yang namanya pertobatan luar biasa ini. Rakyatmu itu berkabung. Wah, langsung juga, oh ini iya, kita tidak boleh nih menyepelekan ini katanya. Karena Sodom dan Gomora sudah dijungkir balikkan Allah, jangan sampai Niniwe kena nih. Tidak ada ampun nih katanya. Mengapa mereka sadar bahwa mereka berdosa? Karena dia diingatkan oleh Tuhan Allah atas kelalimannya. Kota itu kota perjudian, kota itu kota pelacuran, kota itu kota yang tidak menghargai istri orang istri dia juga. Ya, kota ini melakukan tindakan percabulan, anak-anak kecil dicabuli, diperkosa, disodomi dan sebagainya, pencurian marak, ya, perkelahian sampai pembunuhan terjadi. Jadi raja sadar, wah ini kota kita memang sudah celaka ini. Ya. Kalau kota kita mau dihancurkan ya tidak apa-apalah. Yang penting kita bisa bertobat di hadapan Allah, kata raja. Nah, akibatnya apa? Turunlah raja dari singgasana, ditanggalkannya jubahnya. Jadi kebesaran dari raja itu adalah jubahnya. Diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas batu. Ya, pakai kain kabung ya. Kain kabung itu bisa kain berwarna hitam atau ungu atau kain yang berwarna gelap. Duduk di atas abu dia, memohon. Kita ingat Daud itu waktu dia mohon ampun kepada Allah itu dia berguling-guling di tanah. Mengapa? Karena kita berasal dari tanah, berasal dari abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Jelas itu yang dimaksud puasa itu tidak makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Nah itu ya, puasa. Aturan puasa dijelaskan di sini nih. Mau ngelawan apa lagi? Bahkan ternak pun tak boleh makan rumput. Bayangkan, binatang ikut berpuasa supaya ya, benar-benar bahwa totalitas hidup itu harus sepenuhnya kepada Allah. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Jadi mereka berseru dengan keras kepada Allah. Allah ampunilah, Allah kasihanilah, Allah ampunilah, terus menerus. Bahkan embek pun, kambing pun, domba pun juga disuruh berseru kepada Allah. Karena dia lapar kan dia akan berseru kepada Allah kan. Coba kalau sapi tidak makan, kambing tidak makan, domba tidak makan, ya pasti dia akan bunyi kan. Bunyi. Atau misalnya babi tidak makan kan. Mekek-mekek dia. Karena perutnya kosong. Nah, jadi berseru dengan keras kepada Allah dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Jadi harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Tingkah laku kita yang jahat pada masa Prapaskah ini kita harus kembali kepada arah yang baik. Tidak mudah kalau kita tidak punya kesadaran. Kita hanya datang di tempat ini ya mengisi waktu sesuai dengan vonis kita. Selesai sudah itu. Keluar dari tempat ini tidak dapat apa-apa, tidak dapat nilai plus, nilai minus. Pulang ke kampung kena usir, mulai berpikir untuk jahat lagi. Selesai. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ini Niniwe suatu contoh yang luar biasa pada perjanjian lama. Ya. Jadi tingkah laku kita yang jahat, perbuatan yang jahat. Jadi raja itu tahu bahwa tingkah laku dia dan para rakyat itu jahat. Menindas orang, memeras orang, menipu orang, berbohong, bersaksi dusta, ya, dan melakukan tindakan kejahatan, berzina, berbuat cabul, mencuri, membunuh, dan tidak menyandarkan diri kepada Allah. Ya. Dan dari kekerasan yang dilakukan, jadi kekerasan. Jadi raja sadar bahwa Niniwe mungkin dia itu jalim,
atau dia itu kejam. Budak-budak diperlakukan kasar dengan dicambuk. Nah itu kan dia tahu, oh itu salah, dosa. Banyak di antara kita tuh tak sadar, anak-anak terutama. Ngomong carut sana sini, bahkan bapak mama yang dimaki, dicaci. Nah itu namanya tindak tanduk yang salah. Diajak berkelahi, bahkan ya, kita dengar ya, anak membunuh bapaknya atau bapak membunuh anaknya karena jengkel. Nah, banyak kejadian-kejadian yang membuat kita itu tahu bahwa kita tuh jahat. Makanya ada hormatilah ibu bapakmu dalam 10 perintah Allah itu. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal. Jadi pikiran manusia itu ya bisa diselami, tetapi pikiran Allah tidak bisa diselami. Keinginan dari raja itu melihat mereka bertobat, Allah menyesal. Kata Allah menyesal itu maksudnya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Memang bahasanya menyesal. Kata menyesal itu maksudnya ya tidak jadi melakukan hukuman itu. Dengan perspektif manusia begitu. Serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu. Dia tahu bahwa murka Allah itu bernyala-nyala. Apa yang terjadi dengan Sodom dan Gomora? Bernyala, menyala. Api. Kota itu dibakar habis. Menyala kan? Bahkan malaikat Allah sudah bilang dengan istri Lot, jangan kau menoleh ke belakang. Jadi tiang garam dia. Sehingga kita tidak binasa. Karena dia tahu Sodom dan Gomora binasa. Ya. Hanya tinggal 3 orang sisanya. Lot 2 anaknya. Istrinya jadi tiang garam, harusnya 4 orang. Ini bisa terjadi dengan kita. Di tempat ini kita sudah tidak lagi berpaling ke sini, tetapi karena kita tidak percaya, akhirnya kita ya kembali lagi di tempat ini, atau ya kita binasa. Kita masuk di tempat ini, lalu kita tersesat semakin dalam dan semakin jahat. Nah itu, saudara-saudara ya, yang terkasih dalam Yesus Kristus, camkanlah itu. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, nah ini, maka menyesallah Allah. Itu adalah belas kasih. Belas kasih. Kata menyesal itu adalah belas kasih dan kerahiman atas malapetaka yang telah dirancangnya itu terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Itu belas kasih dan kerahiman Allah. Tahun rahmat Allah, tahun jubilium nih 2025. Ya. Jadi jangan kita menjadi pribadi ya yang menghabiskan waktu kita untuk kegiatan yang sia-sia di tempat ini.